Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali dalam renungan edisi 17 Maret 2021. Bacaan-bacaan yang disodorkan pada kita di hari ini diambil dari kitab Yesaya dan Injil Yohanes. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di berbagai media sosial kita sering menonton dan mendengarkan berbagai pembicaraan dan diskusi mengenai identitas Yesus. Ada rupa-rupa jawaban, pandangan yang diberikan sehubungan dengan persoalan tersebut. Tetapi pada hari ini, melalui penginjil Yohanes, Yesus mau mengatakan dengan jelas siapa Yesus itu sebenarnya. Melalui percakapannya dengan orang-orang Yahudi, Yesus berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Perkataan Yesus kepada orang-orang Yahudi mau menegaskan bahwa Yesus adalah putra Allah dan Yesus itu sehakikat dengan Allah. Perkataan Yesus kepada orang-orang Yahudi tentang siapa dirinya juga selaras dengan pengakuan Petrus yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam zaman perjanjian lama, Allah berbicara kepada manusia. Allah mengkomunikasikan firman-Nya kepada manusia melalui perantaran para nabi. Para nabi adalah media agar Allah bisa berkomunikasi dengan manusia. Pewartaan yang disampaikan pada waktu itu kepada manusia, yakni tentang juru selamat yang akan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Ini merupakan janji Allah kepada manusia bahwa pada saatnya akan datang ke dunia sang juru selamat. Hal itu dapat kita dengar dengan jelas dalam kitab Yesaya yang mengatakan bahwa pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Aku telah membentuk dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini Allah tidak lagi berbicara melalui perantaran para nabi. Namun kini Allah sendiri yang hadir, yang datang ke dunia dalam rupa Yesus Kristus untuk berkomunikasi, berbicara, dan mengalami secara langsung kehidupan manusia. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia pertama-tama untuk melakukan kehendak Bapa, yakni menyelamatkan manusia. Inilah yang menjadi tujuan utama mengapa Yesus harus datang ke dunia. Dia datang bukan untuk melaksanakan tugas lain, tetapi pertama-tama untuk menyelamatkan manusia. Kedatangannya ke dunia sempat dipandang negatif oleh orang-orang Yahudi. Kedatangannya dilihat sebagai ancaman bagi kehidupan orang Yahudi pada saat itu, sehingga mereka pada akhirnya membunuh Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Yesus yang adalah Allah dan Raja, Dia mau datang dan tinggal dalam kehidupan kita? Pertama, karena Allah mencintai dan mengasihi manusia. Manusia merupakan ciptaan yang luhur, ciptaan yang istimewa di mata Allah. Karena cintanya yang begitu besar kepada manusia,
sehingga ia tidak menginginkan agar manusia jauh daripadanya. Dia tidak menginginkan agar manusia dibelenggu oleh kuasa dosa. Karena cinta itulah Yesus Kristus datang ke dunia, bahkan mengorbankan dirinya di kayu salib demi menyelamatkan manusia, sehingga kelak kita boleh mengalami persatuan yang erat dengan Allah. Hal yang kedua, yakni Allah mau menyapa manusia secara langsung dalam diri Yesus Kristus. Pada zaman Perjanjian Lama, Allah berbicara kepada manusia melalui para nabi. Tapi kini Allah sendiri yang datang untuk mengalami kehidupan manusia. Dia dekat dengan manusia, dia merasakan suka duka yang dialami oleh manusia. Ini merupakan suatu bentuk tindakan solidaritas, tindakan solider yang mana Allah mau berjumpa dan merasakan kehidupan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ada begitu banyak cinta dan kasih yang kita jumpai, yang kita terima dari orang-orang yang kita sayangi. Namun seringkali kita merasa dikecewakan, kita merasa tersakiti oleh kasih dan cinta yang diberikan. Tetapi ingat bahwa cinta yang Allah berikan kepada manusia tidak pernah membuat manusia kecewa. Karena apa? Cinta Tuhan itu abadi selamanya. Rahmat Allah menolong kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.